Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki sesi 2. Di sesi ini kita akan membahas mengenai penawaran tenaga kerja. Bagaimana bentuk kurvanya, apa definisinya, akan kita bahas dalam 20 slide. Izinkan saya membuka slide. Baik, di sesi ini kita akan bahas mengenai penawaran tenaga kerja manusia, dan saya akan membuka slide-nya. Penawaran tenaga kerja. Ini adalah informasi ilustrasi mengenai penawaran tenaga kerja. Apa itu pengertiannya? Penawaran tenaga kerja adalah hubungan antara jumlah tingkat upah dengan jumlah tenaga kerjanya. Menurut Ananta 1990, penawaran terhadap tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dengan jumlah satuan kerja yang disetujui pensuplai untuk ditawarkan. Perusahaan yang menawarkan memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi juga memiliki harga yang kaku dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka panjang dia bersifat fleksibel, dan dalam jangka pendek bersifat kaku. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja? Faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja, yang pertama adalah produktivitas. Semakin tinggi produktivitas atau tingkat produk, kemampuan memproduksi, maka jumlah tenaga kerja yang diserap itu semakin banyak. Demikian juga dengan tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan korporat atau perusahaan akan mempengaruhi jumlah dari faktor inputnya. Kemudian ada kebijakan pemerintah, kemudian keadaan perekonomian. Kebijakan pemerintah dalam hal penetapan upah minimum regional, upah minimum provinsi, kemudian standarisasi yang terjadi secara triple helix, melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pemberi kerja. Kemudian keadaan perekonomian juga menentukan jumlah penawaran terhadap tenaga kerja. Contohnya di era pandemik ini, di mana jumlah atas tenaga kerja yang ditawarkan pastinya terkontraksi karena adanya pembatasan berskala mikro, pembatasan pergerakan dan mobilisasi, sehingga skala produksi semakin terkendali, terkontrol, ataupun tertekan. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana jenis tenaga kerja, oke, jadi employed adalah bekerja pada satu pekerjaan dengan upah sedikitnya selama 1 jam dalam sehari. Kemudian unemployed adalah berhenti sementara dari pekerjaan ketika sedang mencari atau melamar pekerjaan. Dan out of labor force, keluar dari pasar angkatan tenaga kerja atau keluar dari pasar tenaga kerja. Oke, keputusan untuk bekerja itu dipengaruhi oleh bagaimana memilih jam kerjanya, memilih jenis pekerjaannya, kemudian memilih berapa upah yang akan ditetapkan untuk input yang telah diberikan, kemudian bagaimana keinginan karirnya, bagaimana jenjang karir yang ingin dibentuk atau disusun oleh si pekerja tadi, itu menjadi bagian atau determinasi dalam keputusan bekerja. Nah, kurva penawaran tenaga kerja ini bicara mengenai hubungan antara jam kerja dengan upahnya. Jadi pekerja tertarik untuk masuk ke dalam pasar jika upah yang ditawarkan oleh perusahaan sebanding dengan expect atau harapan dari pekerja untuk bekerja. Misalkan seseorang masuk kerja jika upah yang ditawarkan melebihi upah reservasi atau penetapan upah pada tingkat upah di atas upah reservasi, kurva penawaran memiliki slope positif, jadi searah. Keadaan selanjutnya akan berubah jika seseorang memiliki satu kesejahteraan dihadapi oleh seseorang pada tingkat keahlian tertentu, mereka akan menyesuaikan antara jumlah penawaran jam kerja dengan upahnya.
Nah, ketika ada hubungan yang searah, maka slope-nya positif. Tetapi ketika tidak searah, maka dia akan berputar atau berkebalikan. Kembali. Jadi, istilahnya backward bending lebar supply curve. Oke, menurut McConnell dan Brew di 1995, setiap individu memutuskan untuk menetapkan bagaimana mengalokasikan waktu antara pilihan untuk bekerja. Jadi asumsinya untuk sejumlah waktu yang tersedia tetap, bekerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas dan itu dibayar. Sedangkan santai adalah semua aktivitas yang tidak dibayar. Istirahat, senang-senang, yang tidak memenuhi aktivitas atau produktivitas, maka disebut tidak bekerja. Kemudian, kurva pengawaran tenaga kerja seperti ini. Jadi ketika dia berhubungan langsung antara upah dan jam kerja, dia akan membentuk kurva slope positif. Tetapi ketika upah tidak sesuai dengan jam kerja, maka dia backward, menurun jumlahnya atau berkebalikan angkanya. Oke, pergeseran kurva penawaran tenaga kerja, jika demand tetap saat tenaga kerja berubah, maka upah berubah. Jika perusahaan mengubah jumlah tenaga kerja yang diminta, pergeseran kurva demand-nya, jadi kalau kita lihat yang ini tetap ya, demand tetap, tingkat tenaga kerja tidak berubah, kemudian yang kanan ke kiri atau ke kanan tergantung pada upah yang ditetapkan semakin banyak atau semakin besar. Nah, kemudian mahasiswa bisa lihat di sini ada kurva pergeseran dalam jumlah penawaran. Upah di kurva garis vertikal, kemudian kuantitas kerja di horizontal. Kenaikan jumlah penawaran itu bergeser ke kanan karena menjauhi titik origin. Penawaran jumlah tenaga kerja akan bertambahnya penawaran jumlah tenaga kerja pastinya akan menurunkan upah yang diberikan. Penurunan upah. Oke. Kemudian kemampuan perusahaan untuk menyerap sumber daya manusia dengan banyaknya supply akan tenaga kerja, maka labor yang terserap banyak tetapi upahnya rendah. Oke, kurva tenaga individu. Jadi pasar tenaga kerja klasik yang akan ditawarkan oleh rumah tangga kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah yang diminta perusahaan pada tingkat upah tertentu. Baik, kita coba. Baik, kita lanjutkan. Oke, pasar tenaga kerja, kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah yang ditawarkan oleh rumah tangga, kemudian kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah yang diminta perusahaan. Jadi kurva penawarannya ditawarkan oleh tenaga kerja, ditawarkan oleh rumah tangga sebagai penghasil labor atau faktor input, sementara permintaannya oleh perusahaan pada upah tertentu. Baik, ini saya tarik lagi. Oke. Kemudian ketika kita membahas mengenai bentuk kurva setelah Cornell dan Brew, kemudian kurvanya kita sudah bahas, kurva penawaran juga mengalami backward bending, gitu ya. Kemudian ini ada pasar tenaga kerja klasik, oke, pasar tenaga kerja keluarga miskin. Nah, pada kurva ini dilihat ya, ini adalah kurva supply dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, ini adalah permintaannya. Jadi kalau ke kiri berarti permintaan tenaga kerja menurun, upahnya turun, tenaga kerja yang diambil sedikit. Gitu.
Nah, tenaga kerja keluarga miskin, ini jam kerja ayah, jam kerja ibu, kemudian jam kerja anak, dan itu bergeser ke kanan, jam kerja ayah, jam kerja ibu menjadi tambahan, dan secara kumulatif pada garis vertikal ini adalah total jam kerja yang diperoleh oleh ayah, ditambah ibu, plus anak. Sehingga pada garis yang kita lihat di sini, dapat menjadi total fungsi atau formula dari kumulatif W1 plus W2 dan W3. Jadi ini semakin ke kanan adalah kumulatif dari kurva penawaran bagi keluarga miskin karena kumulasi dari berbagai kombinasi input. Oke, kurva penawaran tenaga kerja pada tingkat upah W bintang menggambarkan bahwa pekerja merasa seluruh waktunya telah digunakan untuk bekerja, kemudian bertindak untuk mengurangi jam kerja. Jadi karena waktunya habis buat bekerja kan jam kerja dengan upah ya. Semua dipakai kerja maka dia mengalami backward bending, labor supply. Oke, menurut horizon waktunya, perusahaan yang menawar pekerjaan memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tapi juga memiliki harga yang kaku dalam jangka pendek. Dan penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek adalah jumlah tenaga kerja yang keseluruhan disediakan bagi perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, kemudian persentase jumlah penduduk yang masuk di angkatan kerja, jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Masing-masing dari 3 komponen tadi, jumlah penduduk yang masuk menjadi angkatan kerja, dan jumlah yang ditawarkan pekerjaan, itu semuanya tergantung pada upah pasar. Penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang, waktu yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian variasi-variasi perubahan dalam lingkungan ekonomi, dan ini menjadi bagian penting pada penyesuaian sekuler gitu ya, penyesuaian dengan penyesuaian adjust yang berlaku dalam long run adjustment. Apa yang menjadi bagian? Ya pastinya usia, skill, komposisi, kemudian penambahan tingkat partisipasi angkatan kerja di kalangan wanita menjadi penggerak atau variabel yang merubah gitu ya pola yang ada. Terima kasih. Terkait tugas pada sesi ini, saya minta dibaca bagaimana efek perubahan tenaga kerja anak, perempuan, kemudian perubahan atau informasi terkait data yang bisa disajikan, kemudian kita diskusikan pada pembahasan di minggu berikutnya. Tetap semangat, sehat selalu, dan pastikan kerjakan dengan kelompok, diskusi secara mendalam, sehingga laporan yang dibuat atau pekerjaan yang disusun sangat maksimal dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.